Sahabat-sahabat sastra, hal yang paling terpenting adalah ekspresi di dalam pembacaan puisi. Ekspresi harus selalu dilakukan. Maksudnya, ekspresi di sini harus dilakukan secara logis. Kaitan antara teks dan gerakan ekspresi yang logis, sehingga ada logika fakta yang bisa kita tunjuk, kita arahkan ke dalam bahasa puisi, atau dari bahasa puisi menjadi citraan yang bisa kita gerakan. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang terlalu sulit. Semua bisa dilakukan, asalkan ada tafsiran yang tepat bisa kita dapatkan. Nah, pada sajak orang-orang miskin, orang-orang miskin di jalan. Pada lirik itu, orang-orang miskin di jalan. Yang tinggal di dalam selokan. Di mana selokan? Posisi selokan. Yang kalah di dalam pergulatan. Bisa kita ekspresikan bagaimana situasi pergulatan itu. Pergulatan, sebuah situasi yang pada akhirnya membawa kita pada menang atau kalah. Yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Mereka, siapa? Mereka di sana, mereka di situ. Harus jeli bagaimana kita menangkap. Angin membawa bau baju mereka. Membawa bau. Membawa aroma, ada citraan, endusan. Bagaimana kita mengekspresikan itu? Rambut mereka melekat di bulan purnama. Bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala. Seperti berbaris. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala. Berbaris. Entah berbaris seperti apa. Mengandung buah jalan raya. Bagaimana kita mengekspresikan perempuan yang mengandung buah jalan raya? Dengan agak condong ke belakang kah? Bagaimana kita menafsirkan? Orang-orang miskin, orang-orang berdosa. Bayi gelap dalam batin. Bayi gelap dalam batin. Batin. Di mana batin? Rumput dan lumut jalan raya. Rumput dan lumut jalan raya. Rumput dan lumut jalan raya. Bisa kita terima ya? Di mana posisi rumput dan lumut di jalan raya? Ini kita belum bermain dalam mengasosiasikan, tapi kita langsung menangkap apa yang bisa kita ekspresikan.
Itu dulu. Itu dulu ya. Tak bisa kamu abaikan. Kamu abaikan. Ini kurang lebihnya contoh dari sebuah tafsirannya. Selanjutnya kita bisa menafsirkan lagi dengan cara yang lain. Tak bisa kamu abaikan. Entah. Nggak bisa kamu abaikan. Tak bisa kamu abaikan. Semacam seperti itu. Bila kamu remehkan mereka, bila kamu remehkan mereka, bila kamu remehkan mereka, visual, bagaimana visual wajah kita, gestur badan kita, sekali lagi, ini bukan semata adalah pakem mutlak, tetapi ini adalah strategi bagaimana kita menerjemahkan bahasa teks dan arah tafsiran kita bungkus ke dalam kemasan gerakan, ke dalam ekspresi. Oke ya. Seperti itu. Di jalan, di mana jalan? Kamu akan diburu bayangan. Seperti apa diburu bayangan? Tidurmu akan penuh igauan. Tidurmu akan penuh igauan. Dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka, atau sukar kamu terka, atau sukar kamu terka, atau sukar kamu terka. Pemaksimalan ada di mana disesuaikan dengan kenyamanan si pembaca. Terpenting tidak tampak kaku. Kaku dalam menafsirkan maupun kaku dalam menggerakkan. Jangan kamu bilang negara ini kaya. Jangan kamu bilang negara ini kaya. Jangan kamu bilang negara ini kaya. Misalkan, jangan kamu bilang negara ini kaya. Karena orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa. Di sana kota, di situ desa. Atau di situ desa, di sana kota. Arahkan. Arahkan dalam imajinasimu. Tidak mungkin kota di atas. Di langit tidak ada kota. Tentu saja atas menunjuk arah tertentu. Ya. Kemudian, jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini. Lambang negara ini. Ya. Lambang negara ini. Ya. Lambang negara ini mestinya trompah dan belancu. Dan perlu diusulkan
dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda. Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malam. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu hindarkan. Mereka tak bisa kamu hindarkan. Oke. Jumlah mereka tak banyak. Semacam itu. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik jadi nol. 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 Jadi, maksudnya yang saya tekankan di sini, dengan kita mencoba beragam ekspresi, ada sebuah tarikan simpulan tersendiri bagaimana cara kita mengekspresikan puisi tersebut. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden kepresidenan. Dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah. Bagai udara panas yang selalu ada. Bagai udara panas yang selalu ada. Bagai udara panas. Bukan bagai udara dingin. Bagai udara panas. Gerah, panas, panas, ya. Bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau. Tertuju ke dada kita. Atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah. Kenangkanlah. Orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Ya. Ada yang kita tuju. Bukan lantas ada yang kita tuju dengan begitu kasar, tapi ada yang kita tuju dengan arah yang lembut. Karena disitulah titik kontemplasi dari ekspresi yang kita hadirkan. Ya, sahabat-sahabat sastra, mainkan ekspresimu. Sebelum memainkan ekspresi, lepaskan dari sunyi tafsir. Maksudnya, bebaskan dari
ketidaktahuan terhadap puisi, isi puisi tersebut. Harus kita pahami dulu dan dapat kita mengekspresikan. Selamat mencoba. Salam sahabat sastra. Dah. Ya. Selamat ya. Mau coba dia.